Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube gue dan selamat datang di cerita hari ini. Di cerita hari ini suasananya beda, nggak background putih-putih lagi. Suasananya di luar karena gue lagi di Ciputat di rumah teman gue. Eh, Disclaimer aja, teman gue ini dulu ngamen sama gue, pernah ngamen sama gue, dan orangnya mana ya? Pi, Itu ini dia orangnya nih. masakan Masak air Iya. biar matang. kita biar ngeteh nih sore. Adem nih. Suasananya sadu nih, cocok lah maksud gue gitu. Lu di sini udah berapa lama? Gue di sini udah mau 2 tahun di sini. 2 tahun. Ya. Bini di Bini di Tanah Abang. Bini Lagi di Tanah Tanah Abang Abang di lagi sini. main ke sono. Lo udah ngeteh nggak tuh? boleh. Teh Jawa nih. Itu teh Jawa. Ini teh Jawa Jawa. mana? Ini dari Itu Jawa. semua Jawa. Dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ada semua. Lu ngumpulin. Gue koleksi sama gue konsumsi juga. Ini kita lagi pakai teh apa nih? 2 tang itu. 2 tang. 2 tang itu tangnya tang potong. Tang jepit kali ya. Tang jepit. Itu apaan? Gula. Nah, ini gulanya gue mesen dari kuning. Cirebon ini. Gulanya tuh warna kuning, gula batu. Tuh. Gula batu. Heeh. Kan lu masih ngamen ya? Masih ngamen gue. Dulu kita itu ngamen tahun berapa sih? Kita tuh ngamen mulai dari 2010. 2010. 2010 kita ngamen. Dari 2010 ketemu sampai sekarang sih gue masih ngamen. Oh, sekarang 2010 itu masih sepi pengamen ya. Masih sepi. Waktu dulu mah nggak ada Paling saingannya. orang-orang kenal doang ya. Ya paling dulu Yang tuh bener-bener nggak kayak sekarang. Dulu tuh musisi, bener-bener musisi jalanan yang emang apa? Ya nyanyi, dia persembahin karyanya dia buat didengar orang-orang, ya kan. Kalau yang kayak sekarang kan gue bingung juga ya. Mungkin karena jatuhnya karena Kebutuhan ya. kebutuhan, keadaan yang bikin orang-orang pada turun ke jalan, ngamen, ya kan, jadi badut iya, segala kalau macem. misalnya satu lagu jadi kelamaan. Iya. Cuma gue dari dulu tuh ngamen nggak pernah setengah ref atau cuma numpang lewat ngamen gitu, nggak. Gue dari dulu biasa satu lagu full baru gue mintain. Karena apa? Orang itu lebih menghargai apa ya? Kerja lo selesai gitu kan. Maksudnya karena gini, kalau menurut gue tuh hal yang setengah-setengah itu ya hasilnya juga bakal setengah-setengah. Iya. Tapi kalau misalnya lo selesain tugas lo, ya kan, apapun itu, misalnya lo kerja, lo nyanyi, lo bikin YouTube gitu kan, kalau misalnya lo setengah-setengah ya lo juga penontonnya juga setengah-setengah. Iya. Kayak gitu. Iya sih, bener sih. Makanya gue dulu tuh ngamen satu lagu, mau orang tuh ngasih mau enggak, ya yang penting gue nyanyi dulu sampai selesai. Karena gimana ya, mau suara lo jelek apa bagus pun juga, kalau lo sampai selesaiin tugas lo, ya orang tuh bakal menghargain tuh di situ, kayak gitu. Tapi kan dulu juga banyak juga kayak anak pang setengah-setengah. Tahu, ngerti gak lo maksud gue? Paham. Dibilang anak pang bukan. Tapi begitu kayak anak pang. Ya jatuhnya sih pengen gaya aja kali ya. Gue kurang paham juga soalnya bukan anak pang gue. Kelihatan anak pang, tapi Bukan anak duitnya pang. buat main warnet. Oh. Ya kan kalau Dia anak. sih kayak si siapa ya? Kamal, Iya. ya kan? Dia bukan anak pang, Bukan. ya kan? Tapi duitnya buat itu. Iya, kalau gue sih jujur aja, gue ngamen kan emang buat kebutuhan gitu kan. Oh, Gue buat beli makan, buat apa gitu kan. Cuma mungkin sebagian orang kan ada yang gunainnya entah dia buat minum doang, ya Iya. kan, atau buat beli obat atau apa kan, ya itu hak mereka sih gitu. Tergantung kebutuhan aja. Ya Iya. kalau gue mending gue pakai buat kehidupan sehari-hari gue. kalau gue dulu waktu gue ngamen masih sama Roni,
pakai ukulele itu gue ngamen buat sekedar punya duit buat main PS. Oh gitu. Iya. Jadi gue megang duit nih. Ya, belum Dapatnya ya, berapa kayak pokoknya yang penting berapa buat main kayak PS yang ya. penting PS 2 jam, rokok, kopi. Oh cukup tuh ya. Cukup Udah tuh. bahagia banget. Iya. Karena gue juga mau main PS juga masa gue minta, kondisi juga nggak ada, bokap gue udah nggak dagang. Iya. Kondisi juga waktu itu, jadi gue siasatinnya itu ngamen main PS, ngamen main PS gitu. Mm-mm. Kita hitung penghasilan dulu sama sekarang. Banyak Kalau apa? penghasilan ngamen mah dulu lah, gue lebih gede dulu. Dulu gue ngamen dari habis maghrib aja tuh sampai jam 9 lah. Itu gue bisa dapat 600 700 gue dapat. Iya. Cuma gue ngamen sendiri. Oh. Kalau gue ngamen berdua malah dapetnya lebih sedikit, gue kadang bingung di situ. Aneh ya. Aneh. Kalau gue sendiri solo gitu banyak gue dapet tuh. Gak ngerti sih. Kayak gitu. Mungkin kalau berdua lebih banyak nongkrongnya apa gimana kan. Lebih kehambat kali. Apa ya? Mungkin apa gimana gue Waktunya jadi nggak paham. terbatas. Soalnya kalau berdua kan asik, ada temen ngobrolnya. Ntar bentar mampir di warung ngopi dulu atau gimana gitu. Dulu sebelum kan dulu kan kita ngamen orang-orang habis dari GI udah kere nih, GI udah kere kan pindah ke Binus, Iya. ya kan? Orang-orang kan ngamen masih jalan kaki, itu doang tuh naik motor. Sampai sekarang banyak yang niruin kan. Iya. Naik motor Dulu tuh kan? nggak ada. Dulu nggak ada kan? Gue naik tuh motor sebenarnya ngamen tuh dulu lepas dari jalan kaki gue naik sepeda. Gue solo tuh naik sepeda, ya kan? Naik Udah sepeda? naik sepeda gue, motor apa? Sebelum gue punya motor gue naik sepeda, gue ngamen karena gini lebih efektif aja gitu kan dibanding gue ngamen jalan kaki. Gue gini loh tekniknya gue Karena tuh. aku juga ngerasain waktu ngamen sama Bibi sama Septi nih. Ngamen dari GI nih, muterin GI. Lu tahu dong, Iya. muterin GI, Nabang GI. Lanjut kemana? Ke Bongkaran nyari rokok. Dari Bongkaran ke Kobam. Terus sampai ketemu Harapan Kita. Dari Harapan Kita naik patas, Iya. numpang. Bahasanya numpang lah. Iya. Tapi ngamen. Dikasih nggak dikasih yang penting gue nyampe Numpang. Selipi. Iya, nyampe Gitu. Selipi. Dikasih syukur, nggak dikasih gue nyampe Selipi gitu loh. Dari Selipi jalan ke Tamburan sampai pulang kan PR. Iya makanya menurut gue nggak efektif. Gue bilang aja. anjing, gue ngamen dapet, gue itu bertiga dapet berapa ya, gocap rata 150 lah, gocap rata ngurut 20.000 bagian 30.000 dipakai buat ceban, buat ngopi, buat ngopi ngerokok lah ceban, karena kan rokok udah habis dari Bongkaran ke Kobamnya itu. Ceban buat dirokok sisa 20.000. PS sejam, PS 2 jam sama rokok juga. Saya ceban buat besok berangkat sekolah. Gitu-gitu aja tuh. Gue bilang anjing, kagak ada hasilnya bangsa. Iya, soalnya kan yang emang dari niat lu juga. Tadi kan niat lu buat main PS doang. Ya kan? Iya sih. Kalau gue kan dulu gue tabung. Gue gak ada kepikiran buat nabung loh kan. Gue tuh kalau kepikiran buat nabung. gue kalkulasiin tuh pokoknya dulu sebulan gue bisa dapet hampir 6 juta gue sebulan dari ngamen doang. Dan itu kan gue ngamen gak tiap hari, seminggu paling 3 kali. Berarti bayarnya pakai duit ngamen? Ngamen dari ngamen. Iya. Kalau sekarang kan cuma nggak segede dulu. Efek pandemi, pengamen makin banyak, ya kan. Terus juga Iya. orang-orang warung juga ngebatasin, yaitu karena terlalu banyak pengamen, mereka kan risih ya. Iya. Jadinya dibatasin gitu kan. Jadi ada beberapa yang boleh di ngamenin, ada yang enggak, kayak gitu. Kalau di Tenabang lo ngamen di GI, di mana di Binus. Lo kalau di sini ngamen di mana? Gue sama tetap kayak dulu. Ngamen gue tuh nggak kayak ke rumah-rumah tuh gue nggak. Terus yang kedua gue nggak nelusurin jalan gitu, setiap ada warung terus ada toko gitu di ngamenin, gue nggak gitu konsep gue, karena percuma gitu kan. Buang waktu di situ. Iya, buang-buang waktu. Ya itu, lo kayak lo jual barang kan berarti ada kualitas yang lo jual kan. Makanya gue berlatih nyanyi, gue tingkatin terus main gitar gue gitu kan. Hafalan lagu gue gitu. Terus juga kalau ngamennya gue tuh gue harus rapi, minimal tuh apa ya, formal lah gitu kan, bisa diterima orang gitu kan. Karena gini, karena orang lagi makan terus dandanan lo kebek, misalnya lo bau atau gimana, orang juga risih gitu kan.
Karena ya itu tadi orang lebih menghargai eh prosesnya lo mencoba buat interaksi sama mereka tuh lo sopan, terus juga yang lo sampein bener, lagu juga orang-orang itu tahu gitu kan. Ya udah pasti bakal ada impactnya ke lo, positifnya ke lo tuh kayak gimana ya kan, dan ya lo bakal membuahin hasil. Karena beberapa pengamen juga di jalan itu nanya, bang cara ngamen lo biar dapat duit banyak tuh gimana. Ya balik lagi, lo apa yang lo jual gitu kan ada kualitasnya nggak gitu kan. Kalau cuma nyanyi setengah-setengah gitu kan, baru satu ref terus udah pergi, terus lo nyanyi nggak selesai, terus lagu yang lo nyanyiin tuh lo senengin lo doang, maksudnya lo yang seneng lagu itu tapi orang itu belum tentu tahu. Iya. Gitu. Jadi itu sebenarnya ada manajemennya juga, ada pemasarannya juga. Gue sama juga dulu ngamen sama Rodi juga gitu gue. Yang penting dapat. iya makanya di situ kan kalau gue berantem gue sama orang daerah. Pasti gue juga sering kayak gitu. Ya lu ngalamin apaan? Kalau lu paling pahit lu ngalamin apaan? Apaan ya? Ya ribut paling. Sama pengamen? Sama pengamen juga, biasa anak pang sih. Soalnya kan kalau mereka tuh maunya tuh main wilayah-wilayahan, terus juga kalau buat berantem sama anak pang enggak, cuman gue ributnya sama yang makan. Oh kalau itu gue alhamdulillah belum pernah gitu kan. Ya paling gue separah-parahnya. Lo tau lah suara gue, lo tau lah men. Iya lo kan kalau misalnya nggak dikasih kan ya 1.000 Anda tidak membuat Anda miskin. Tai banget anjing. Nih ngeteh dulu nih ya. Boleh. Lo pernah ngeteh beginian nggak? Gue tanya. Nggak pernah. Ini namanya teh poci coy. Dari Jawa Tengah. Ya kan ini khas apa yang namanya khas itu. Ini khasnya orang Tegal biasanya kalau ngeteh begini. Ini lebih menyehatkan daripada teh-teh biasa. Cuma kalau yang nggak biasa mah ya harusnya sih lo suka ya. Karena di GI ada lupa gue nama restorannya apa ya kan gak gue sebutin. Itu dia per poci gini nih 48.000. Sebutin gimana sih? Iya gue lupa juga gitu kan. Ya nggak usah kita sebutin aja. Di Itu GI lah ya? 48.000 segini sepoci ini. Seteko ini? Seteko ini udah gitu. Kalau kita tuang dulu. Tehnya teh Sariwangi? Oh enggak lah. Sariwangi tuh ya teh juga, cuma itu kan masuknya teh hitam ya. Kalau ini teh hijau. Ini lebih sepet, pahit juga ya kan. Ini gue kebetulan teh ini kemarin gue motoran gue waktu itu. Pas bulan puasa gue motoran dari Jakarta sampai sendiri? ke berdua sama temen gue ya. Berdua motoran sampai Jepara. Lu suka jalan gabut aja emang gimana? Gabut aja. Ya kan? Selain ngamen lu juga. Tapi lu sama Yahya ngamen juga enggak? Enggak, Yahya enggak. Dia enggak bisa Yahya. Oh, berarti lu jalur lu ngamen sama Iam, sama Septi jalur lu touring atau lu nanjak juga kan? Nanjak juga. Jalur nanjak sama si Yahya. Gua kalau ngamen sama Ilham. Karena Yahya nggak bisa nyanyi. Iam nggak bisa nanjak. Nggak bisa. Nih lo cobain dulu nih, coba rasanya. Ditanjakin baru ya. Wow. Bagus. Seruput aja. Jangan ditiup, dosa. Tuh ada ayam. Kental ya? Iya kental. Pahit. Kental ya? Pahit emang. Iya. Itu belum diaduk gulanya. Ya teh yang asli begini. Berasa itu enak ini. Enak tehnya. Nih mau diaduk karena belum larut ya? Belum. Kan itu buat nyobain rasa aslinya. Oh. Nah itu biasanya udah manis tuh. Oh iya benar. Manis nih. Enak kan? Mantap. Segar bener. Iya. Balik lagi nih. Amin. Penghasilan 700. Sekarang penghasilan paling 200. 200. Ya alhamdulillah ya. 200 paling banyak. Tapi di sini di mana lo kalau ngamen? Di sini gue di kafe. Cuma emang dari dulu gue tuh nggak pernah mau yang namanya disuruh stay gitu, stay di kafe gitu nyanyi 2 jam, 3 jam tuh gue gak pernah mau. Kan menurut gue gini, lo nyanyi 2 jam ya kan, paling dibayar segede-gedenya 200 ya kan. Lo nyanyi bisa hampir 20 lagu. Menurut gue tuh gimana ya, gue nyanyi rugi ya. Rugi. Kalau dalam hitungan lu biasanya 20 lagu itu bisa aja dapat berapa ratus, ya kan? Ini cuma dapat 200. Iya. Ya, rugi. Udah gitu juga lo bakal bosen juga, dan orang-orang juga
kan lo kan bukan artis ya gitu kan, Iya benar. bukan artis bukan penyanyi, terus lo ngamen, besoknya lo dia ngopi di situ deket ngeliat lo lagi, belum tentu dia suka. Kayak gitu kan, kecuali lo artis dan lagu lo juga variasi gitu. Kalau gue jujur aja, gue hafal lagu gue tuh nggak terlalu banyak. Cuma emang kalau gue kan ngincernya ngamen ini kan apa yang orang biasa denger gitu kan. Iya, benar. Walaupun dia nggak paham, minimal dia tahu oh ini lagunya Oh, si iya. ini gitu kan. Dan lo bawain dengan pembawaan lo yang Beda. beda gitu kan, dan lo selesain lagu lo sampai habis gitu. Orang-orang bakal ngasih hak apa? Ngasih hal lebih di situ. Entah lo bisa kenalan sama dia terus jadi teman, entah lo disuruh buat ngisi acara nikahan, Iya, benar. entah acara pertemuan atau apapun itu kan, di situ kan bonusnya jatuhnya kan. Jadi lo lebih milih muter, Gue lebih milih muter, cuma ya itu yang gue bilang tadi, gue kecuali emang lo butuh kerjaan kali ya. kalau buat juga. nyanyi Kalau buat gue nyanyi nggak gue Gimana? jadiin kerjaan ya, soalnya sebenarnya gue jatuhnya di bidang ini tuh setengah-setengah gitu kan. Dibilang pengen jadi penyanyi nggak jadi itu kan, karena kurangnya orang yang mau nampung manajemen atau segala macam gitu kan. Sekalinya gue ngikut audisi dimintain duit ya kan, Emang lo pernah ikut audisi? pernah gue ikut audisi Audisi apa? di RCTI waktu itu ya kan. Dia RCTI bilang wah suaranya bagus, RCTI waktu apa? apa ya, mendadak seleb apa gue lupa, bukan apa sih waktu itu, lupa gue acaranya. Jurinya bilang suaranya bagus. Wah suaranya tapi nggak lolos. bagus, ada bla 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 bla. Terus ditanya manajemennya siapa ya, gue bingung. Situ kan audisi terbuka ya kan, ditanya manajemen. Sekali gue keluar ada yang nawarin bener manajemen ya kan. Dia ngakunya tuh dari apa lah gitu. Terus dia bilang cuma mas harus ngeluarin uang sekian. Gue bilang lah kok gini konsepnya kan. Dari situ gue udah nggak percaya begitu begituan. Kalau lo lihat nih ya, hampir semua stasiun TV ngadain acara nyanyi bla 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 segala macam kayak gitu tuh. Oke, lanjut. Kan kameranya di situ ya kan. Lanjut. Iya apa namanya, acara di TV tuh ya, lo perhatiin juara satunya tuh rata-rata yang udah pernah kita lihat gitu kan. Biasanya tuh kayak contoh lah Indonesia Idol kemarin kayak Rimar ya kan. Dia kan artis Iya. cuy, penyanyi dia udah di Rusia dia nyanyi, udah kemana-mana ya kan. Terus tahu masuk Idol ya juara satu lah. Tapi waktu Fatim Kalau nah itu yang gue bilang bedanya dulu sama sekarang. Kalau dulu tuh nggak terlalu banyak settingan, kalau sekarang tuh settingan semua. Kayak yang kemarin lah sebelumnya si Rimar, Leodra. Oh, Leodra ya. Itu udah keliling ke Italia, ke Prancis ya kan. Udah nyanyi. Toto dia masuk Idol ya juara satu lah. Gitu. Karena udah ada kualitasnya ya. Udah ada kualitas, sudah dipilih dan mereka tuh punya agensi. Tinggal di setting doang. Tinggal di setting doang ya. Tinggal di setting doang. Kalau menurut gue ya menurut gue nggak tahu kalau menurut orang lain. Kurang fair dong begitu. Nggak ada kesempatan buat orang-orang yang kayak lu, kayak Iya. Iam, Jadi gitu, nggak ada kesempatan, kesempatan buat orang-orang yang buat nyoba ngadu nasib ya kan. ya. Gitu. Nah, kalau lu sama Yahya nih, Nah, terakhir kemana? apanya nih? Terakhir Ya gue itu jalannya kemana? motoran gue ke Jepara. Oh, motoran. Nah, Kalau nanjak, nanjak terakhir gue sama dia tuh ke Merbabu. Ya kan? gue pengen sih nanjak. Cobain lah. Cuman gue males itunya. Males suasananya. Suasananya kenapa tuh? Kalau suasana malam males gue. Gimana ya? Kan Ya, lu tahu waktu yang ke mana? Kawaratu. iya. Ya cuma ya itu sebagian orang emang ada yang suka ada yang enggak. Gue Jatuh lagi. sukanya kondisi siang, kondisi pagi, kondisi siang. Ya namanya di hutan Makanya. gitu kan. Kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya nggak ada malam, aneh juga. Mata melek mulu. Kalau misalnya nanjak gitu, yang perlu diperhatiin apa nih? Ya banyak hal sih. Tapi Ya. menurut lo, kalau sebelum ke situ, menurut lo anak pendakian yang sekarang kayak gimana? Oh beda banget, jauh sama dulu lah. Jauh. Jauh. Ya sebenarnya sih beda zaman kan, beda
apa ya, beda juga kan budayanya gitu kan. Ya kalau dulu tuh kita buat ngedaki tuh kita dulu butuh latihan, ikut yang namanya Diksar ya kan, mahamin yang namanya PMA itu apa namanya, positive mental attitude gitu kan. Oke, dulu tuh bener-bener ditanemin banget buat safety first ya kan. Karena kalau mendaki itu yang dipertaruhkan ya cuma nyawa lu. Kalau kayak barang-barang mahal hilang mah tinggal dibeli kan. Cuma Iya, kalau nyawa hilang lu mau beli di mana? Kayak gitu. Ya kayak sekarang mah dibilang lucu ya lucu, cuma nggak lucu juga sebenarnya, sedih sih ya. Maksudnya banyak orang nggak ada yang hilang. tahu ya, maksudnya nggak ada yang tahu dasar-dasarnya. Iya kayak gitu. Jadi mereka cuma ya ikut-ikutan buat apa ya? Buat Ngerasain. update segala macem. Sebenarnya nggak beda-beda jauh nih kalau kita bahas. Cuman karena penasaran kali ya. Awalnya Apa sih ya? penasaran, terus juga mereka pengen ya ngelihat teman-teman kayak, wah foto bagus, foto di gunung nih, wih gunung banget, gua anak gunung banget kayak gitu kan. Cuma kita nggak bisa salahin, udah beda zaman nih. Balik lagi ya, apa yang dia lakuin ya itu harga yang harus dia bayar kalau seandainya dia kenapa-napa di sana kayak gitu. Segala sesuatu tuh bakal ada konsekuensinya kalau lo nggak persiapin mateng-mateng kayak gitu.